Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Andi Fishing. Oke guys, malam ini saya ingin berbagi pengalaman nih, bukan menggurui ya, hanya berbagi pengalaman tentang teknik dan rangkaian mancing CB atau katembat. Nah, jadi ada beberapa komen kemarin yang ingin minta tolong untuk dibuatin gimana sih bang cara pembuatan rangkainya, tolong buatin tutorialnya dong, atau apa namanya ajarin gimana caranya gitu. Nah di sini saya nggak ngajarin, saya cuma ingin berbagi pengalaman aja. Jadi ada 3 rangkaian CP yang saya pakai. Ini hanya dari pengalaman yang saya sudah gunakan. Ada yang tipe kelabang, ada yang tipe jangkar 3 mata kail, ada yang tipe, kalau kata orang, tipe capit kepiting begini tipenya. Nah dari 3 rangkaian ini masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan, dan ada reaksi terhadap ikan masing-masing berbeda-berbeda gitu. Jadi dari pengalaman saya, kalau misalnya menggunakan rangkaian CP dengan teknik kelabang, dengan rangkaian kelabang seperti ini saya bikin 7 mata kail. Ini biasanya reaksi ikannya itu saat makan dia langsung narik gitu. Jadi dari pelampung langsung narik tanpa ada aba-aba lagi, langsung narik biasanya gitu. Jadi kalau dia makan langsung tarik, langsung langsung kena biasanya gitu. Emang saya sudah suka, cuman maksud saya langsung narik, nggak ada tantuan lagi ya. Kalau tantuan lagi pun itu mungkin cuma sekedarnya kesenggol aja senarnya gitu. Nah kalau misalnya dari rangkaian 3 mata kail ini reaksi di ikannya itu dia cuman kayak nol doang. Jadi di pelampungnya itu kayak naik turun doang gitu. Nah pada saat naik turun itu langsunglah kita gentak gitu. Mungkin orang-orang bilang kayak gini garong, ya mungkin hampir seperti garong, cuman nggak sepenuhnya dia garong karena dia makan CB-nya. Cuman karena CB-nya ini ada di senarnya, makanya dia nggak ketelan saat kita sentak. Itu biasanya kalau nggak nyancep di bawah di bawah mulut, bisa jadi di badan gitu. Kecuali ikannya gede. Kalau ikannya gede mungkin ukuran 1,1 kilo, dia bisa makan nih langsung CB atau katembat yang ada di kail yang gede ini, dia langsung makan biasanya. Dan kalau langsung makan itu dia juga langsung narik gitu, bisa langsung narik loop, hilang pelampung ataupun naik gitu. Ini dengan 3 mata kail. Ada juga saya pakai rangkaian capit kepiting kata orang-orang sih, saya juga nggak tahu. Ini juga saya coba kreasi sendiri nih. Nah kalau di rangkaian ini dia hampir sama seperti semuanya, cuman dia lebih identik. Kalau dari pengalaman saya dia naik. Jadi pelampung saya pakai pelampung panjang sekitar 25 cm. Itu pada saat dia makan dinaikin tuh, sama aja kayak mancing lubang gitu. Kecuali kalau misalnya ikan kaget. Kalau ikan kaget pada saat dia makan dia langsung tarik. Tapi kebanyakan dari pengalaman saya dia naik. Nah itu seperti mancing lubang. Nah itu baru pasti kena. Nah itu kalau udah kena, itu kalau rangkaian ini saya bilang jarang mocel, karena ini berdekatan gitu, semuanya berdekatan semua. Jadi pada saat kita narik ini semuanya bisa nancap semua di badan dia. Jadi memungkinkan kekurangannya potensi mocel ikan. Nah di sini rangkaian labang seperti pada umumnya saya menggunakan kail. Di sini kail nomor 5. Kail yang saya gunakan ada 3 macam kail. Ada kail dari merek Kapten, ada juga dari Sasame dari nomor 5, ada juga yang kalau yang ini saya pakai kail Daichi bisa dipakai DH54 54 sama 51 kalau nggak salah. Tapi saya pakai DH51
Kalau untuk kail kecil bisa juga pakai Daichi, itu pakai DH 90 atau 91, itu juga bisa juga. Nomor 5 atau nomor 6 gitu. Tapi tergantung kondisi ikan di spot, bisa juga pakai nomor 4 kalau emang spotnya ikannya nggak terlalu besar. Jadi kondisional aja. Untuk kail yang ini, untuk rangkaian yang ini, rangkaian ini seperti biasa dengan 7 mata kail yang saya buat. Cuman mungkin bedanya di sini nih, di sini biasanya pakai timah yang sama seperti ini, timah kelereng kecil. Cuman saya pakai timah daun. Kenapa? Karena saya tidak ingin menambahkan beban di bawah sini. Ini cukup untuk sekedar menaruh aja, naruh di bawah di dasar udah gitu. Jadi nggak menambahkan beban. Saya beban cuma ada di belakang sini. Dengan tujuan pada saat ikan bergerak, dia ikut bergerak juga, jadi lebih mirip seperti mendir yang kita tebarkan tadi. Ini ada timah lereng yang kecil dan juga ada kili-kili di sini. Ini rangkaian yang kelabang. Nah, untuk rangkaian 3 mata kail, di sini ada perbedaan nih. Kalau rangkaian kelabang, CB-nya cuma ada di kail. Karena apa? Karena yang kita butuhkan di dia itu ikan tuh makan gitu, ikan makan CB yang di kail dan ditarik langsung sama dia gitu. Tapi kalau yang di 3 mata kail itu kita taruh CB-nya di di senarnya juga, dengan harapan CB-nya ngumpul seperti halnya mendir yang kita tebar, ngumpul seperti ini. Mereka mengumpul. Nah, mereka nanti makan nih, mau nanti yang makan yang di senar ataupun yang di kail. Pada saat mereka makan, ini pelampau akan goyang. Nah, biasanya yang saya pakai dengan kail ini, dengan rangkaian ini, itu saya pakai timah kelereng juga seperti ini nih. Jadi pada saat di dalam air, nanti dia bakalan seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini gantung ada karena ada pelampung ya. Nah, pada saat dia makan, nanti pada makan baru kita gentak, itu bisa kena leher ataupun bisa kena bawah mulut gitu. Nah, untuk rangkaian ini juga sama nih. Ini saya pakainya CB-nya cuman ada di kailnya saja, di senarnya enggak. Karena apa? Karena yang kita butuhkan pada saat ikan datang makan, dia langsung makan kail, tidak makan di senarnya. Karena kalau makan di senarnya pada kail rangkaian seperti ini itu tidak berfungsi gitu. Dan ini pun saya makainya pun nantinya ada timah kelereng kecil untuk pemberatnya di bawah gitu. Jadi jadi kita masukkan seperti ini. Nah, pemberat di bawah langsung ke snap, bisa snap ataupun snap yang lainnya, bisa juga langsung ke senar. Di posisi seperti ini nantinya. Daripada kita makan langsung ditarik gitu. Oke. Nah, gimana Bang cara membuatnya? Nah, nanti cara buatnya nanti kita bikinnya. Oke guys, tadi udah saya bahas tentang macam-macam dari rangkaian yang saya pakai, dan gimana reaksinya di ikan, gimana reaksi di kumpulnya gimana. Nah, sekarang coba saya ingin berbagi pengalaman tentang gimana cara tutorial pembuatannya. Nah, di sini senar yang saya pakai senar leader dari merek Blood. Ini saya pakai ukuran 0,35 di sini. Sebenarnya kalau untuk rangkaian yang kelabang itu nggak perlu pakai ini juga nggak masalah, pakai pakai yang nomor 026 itu juga cukup. Nah, cuman untuk yang rangkaian 3 mata kail dan rangkaian capit kepiting tadi itu kalau bisa pakai yang 045 ataupun 040, karena yang saya yang saya alami pada saat di spot itu bagusnya itu yang lebih kaku lagi gitu. Jadi kalau 035 ini menurut saya agak kurang gitu. Nah, gimana? Oke, langsung aja kita coba
kita coba untuk berbagi tutorial untuk membuat rangkaian yang KL3 tadi. KL3 tadi kita siapkan dulu senarnya, guntingnya untuk buat motong senarnya. Senarnya nggak usah banyak panjang, tapi kalau bisa langsung double 2 aja. Ini double 2 ya, double 2. Nah, nggak usah panjang-panjang, segini cukup, tapi double 2. Ini saya agak panjangin dikit, sebenarnya sih nggak terlalu panjang seperti ini, nggak apa-apa, cuma ini saya panjangin dikit biar lebih mudah pada saat pembuatan tutorialnya. Nah, untuk awalnya kita buat simpul biasa dulu, simpul T. Pasti udah pada bisa semua ya. Ini simpul T-nya kita buat dulu satu, biar mudah, saya pelanin dulu. Ini satu, kita buat lingkaran dulu, lingkaran kita putar ke bawah ke dalam, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 lingkaran, udah 7 putaran sudah cukup. Kita tarik, pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut. Tarik terus pelan-pelan dan sampai kencang. Nah, kalau udah kencang gini, seperti halnya simpul T, baru kita buat simpul yang dari sebelah bawah. Nih, satu, ini kita puterin, kita dempetin gini, kita puterin. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, baru yang panjangnya ini kita masukin ke lubang yang tadi. Nah, kita masukin sampai ke bagian bawahnya ya. Jadi kita masukin sampai ke bagian bawahnya. Nih, sampai bagian bawahnya nih. Baru kita tarik, kita kondisiin sampai benar-benar rapi dan jadi simpul T. Sekali lagi di sini saya nggak ngajarin ya bro, ya guys, kita cuman untuk berbagi pengalaman aja. Jadi bagi yang punya trik atau punya info yang lebih bagus lagi, ayo kita share bareng-bareng untuk kemajuan mancing kita biar pada nggak boncos-boncos lagi, biar kita terlepas dari kutukan boncos. Oke, ini simpul T udah jadi. Nah, simpul T udah jadi. Nah, kalau simpul T udah jadi gini, kita putusin satu nih, terserah yang mana, mau yang kanan mau yang kiri terserah, yang penting jangan dua-duanya. Nah, baru kita buat simpul T langsung. Jadi ini T-nya pertama T gini ya, ini T gini. Ada 2 simpul T yang saya tahu, ada simpul T yang dengan 2 simpul seperti ini. Ada juga simpul T yang langsung. Yang kedua ini baru kita buat simpul T secara langsung. Kita buat lingkaran dulu seperti ini. Kalau misalnya susah, bisa kita gunakan alat bantu. Bentar loh. Nah, misalnya buatnya susah, kita bisa bisa bikin alat bantu seperti ini. Ini alat bantunya dari necklin dan sedotan. Seperti ini necklin yang saya buat, ujungnya bengkong seperti ini, kita bengkokin seperti ini. Nah, langsung kita coba caranya gimana. Kita buat lingkaran dulu seperti ini, lingkarannya nggak usah besar-besar. Kalau bisa ini nanti simpulnya tuh nggak terlalu jauh ke kanan, kalau bisa agak dekat ke kiri, itu lebih bagus. Nah, kita masukin sini nih, kita tempetin sini, terus kita putar tuh. Lagi kita putar 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini saya buat 8 kali putaran. Baru kita ambil pakai necklin. Fungsi necklin ini untuk buat ngambil yang di bawah nih, karena biasanya susah. Nah, ini kita ambil ini nih, kita ambil, kita tarik ke dalam. Nah, baru kita tarik sedotannya.
Nah, begini bro. Nah, kita tarik pelan-pelan aja. Untuk alat bantu pakai jari tengah juga boleh, pelan-pelan. Nah, ini tutorial ya bro, maksudnya saya nggak apa namanya, nggak terlalu bagus nih kayaknya. Ah, sampai cukup. Nah, pada saat pembuatan saya pakai alat bantu, bisa pakai kaki untuk nahannya ini karena susah. Nggak mungkin juga saya video pakai kaki ya. Nah, ini kalau bisa bagusnya agak dekat ke sini nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini dengan kondisi seperti ini cukup. Dengan kondisi seperti ini juga cukup. Nggak usah terlalu dekat juga nggak apa-apa. Ini udah cukup bagus nih. Nah, barulah kita pasang kailnya. Kail bisa di sini bisa juga gitu. Nah, sebelum kita pasang kail, kita taruh dulu nih CB-nya nih. Kalau yang dari pengalaman saya itu awalnya saya pakai 1 CB. Cuman menurut saya kayaknya agak kurang menarik menarik ikannya gitu. Jadi saya pakai 2 potong CB. CB itu ketembat, bos. Apa yang belum tahu? Nah, CB seperti ini. Ini ketembat baru, belum saya pakai loh. Ketembatnya motonya dikecil-kecil aja. Kita samain sebisa mungkin dengan potongan dari menir yang kita tebar gitu loh. Nah, potong kecil aja, nggak usah gede-gede, karena kita mau menyamarkan seperti menir yang kita tebar gitu, bukan seperti beras ataupun beras ketan gitu kan. Menir kan kecil-kecil menir. Kalau gede-gede namanya beras. Kecil aja. Itu pengalaman saya ya, nanti kalau emang ada pengalamannya lebih bagus lagi, mungkin para susu yang lain punya pengalaman yang menarik lebih bagus, ayo kita share, ayo kita berbagi, karena berbagi itu indah. Oke, lanjut. Nah, dari tempat yang kita potong tadi, kita masukin nih setiap senarnya itu 2 ketembat, 2 potong ketembat. Nih, baru kita taruhin kailnya, baru kita ikat kailnya. Ini saya pakai kail Daichi DH51 Chinu size 5. Daichi Chinu size 5. Nah, di Daichi size 5 Daichi DH51 itu dia nggak ada lubang. Nggak pakai lubang dia. Baru kita taruhin di sini. Kita lihatin. Dan ngelilitnya itu nggak usah panjang-panjang ya bos, nggak usah panjang-panjang sampai ke sampai ke ujung-ujung. Kalau bisa dekat aja, karena semakin dekat nanti responnya jadi nggak telat gitu. Kalau panjang takutnya telat respon pada saat kita sentak nantinya. Karena yang saya tadi bilang, rangkaian 3 mata kail ini sama aja rangkaian senggol bacok gitu. Jadi pada saat dia nyenggol kayak umpan ya, bukan senarnya, umpannya. Karena kalau cuma senarnya dia dari pengalaman saya itu mocel. Lilit ini bisa sampai 7 sampai 11 kali, tergantung kepercayaan masing-masing aja. Asiknya gimana aja, iya asiknya bos. Yang asik kita pakai. Nah, baru kita kencangin. Nah, setelah udah gini, baru kita masukkan CB yang di kail. Nah, cakep. Tuh. Baru satunya.
Cara pasang rangkanya pasti udah pada tahu semua ya. Yang belum tahu, caranya seperti ini. Ini kita taruh dulu di senarnya, baru kita putar senar yang di bawah tadi. Nah, baru kita putar ke sini. Ini pegangannya jangan sampai lepas, bos. Kalau lepas nanti lepas apa namanya, kailnya lepas dan senarnya pun jadi ruwet nantinya. Nih, taruh sini, kita putar sini. Putar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang saya pakai itu 11 kali lilitan. Nah, pas 11 ya main bola aja 11 kali, asik gitu kan. Nah, saya tarik nih. Nah, kencengin sekencang mungkin. Udah, kita taruh sini. Baru kita masukin. Yep. Dan sebelahnya juga. Sama ya, jangan lupa dimasukin dulu potongan dari karton batnya. 2 potongan kita masukin, lalu kita pasang. Nih, maksud saya tadi nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena kalau panjang-panjang ini percuma nih, percuma nggak kita pakai gitu. Jadi mendingan nggak usah panjang-panjang. Ataupun misalnya apa namanya tuh, mau dipanjangin, mau dibuat rangkaian T seperti ini lagi karena buat cabang lagi, silakan. Cuman saya sih nggak rekomen, karena pada saat nanti di aplikasinya itu yang saya buat waktu itu malah jadi ngibet-ngibet, nggak karuan, kurang apa, kurang serak lah, dilihat juga kurang serak. Tapi kalau mau nyobain silahkan, itu menurut saya aja, pendapat pribadi saya aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 11. Oke, 11 liter. Nah, nanti saya kasih tahu ya bro, apa namanya tuh, kenapa sih saya nggak pakai kail yang berlubang. Nanti saya kasih tahu tujuannya kenapa. Enggak, tarik dulu, kencengin, tarikin. Nah, baru kita potong-potongin. Motong ini jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu pendek, jadi ada space nya biar kailnya nggak mudah lepas. Nah, ada space nya. Oke, hati ini. Ini sengaja saya pelan-pelan, karena apa? Karena biar pada ngerti gitu, gimana sih bagi yang belum bisa, biar lebih mudah untuk mengerti. Bagi yang udah bisa sih ya lanjut aja bos gitu. Nah, ini saya kasih tahu sekarang, kenapa sih saya pakai kail kok yang nggak ada lubangnya tadi. Karena apa? Karena pada saat pakai kail 3 seperti ini, itu sebisa mungkin kail itu nggak seperti ini, kail itu nggak ngadep ke bawah. Ini kan sebenarnya nih dari ke atas, kail itu nggak ngadep ke bawah, karena kalau ngadep ke bawah otomatis pasti nggak kena, pasti nggak kena. Kalau kail yang tanpa lubang itu bisa kita putar nih, kita putar, ini bisa kita putar. Nah, aduh kurang muter. Oke, kita sesuaiin sampai kailnya semuanya keluar menghadap ke atas semua yang launchingnya.
Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pada saat di air dia bakalan ngadep ke atas semua nih. Nah, seperti ini nih. Diusahakan banget dia ngadep ke atas semua. Nah, jadi gimana caranya? Kita putar, kita sesuaiin sampai dia benar-benar ngadep ke atas semua seperti ini. Ya pada saat ikan tuh tadi makan sekal tempatnya, kita tarik, ini langsung nancep ke ikannya gitu. Nah, kenapa saya tadi bilang ada kita kasih space di sini? Tujuannya apa? Tujuannya karena pada saat kita putar ini biasanya dia merenggang nih, dia merenggang dan itu berpotensi ikannya lepas. Kalau ini ada space-nya, itu pada kita tarik lagi, dia lebih kencang lagi, bisa kencang lagi dan apa namanya kayak lilitan di sini itu nggak lepas, nggak rusak karena ada space-nya di sini gitu. Oke bos, tadi itu adalah sedikit berbagi ilmu tadi, tutorialnya untuk pembuatan 3 mata kail dan penjelasan untuk penggunaan 3 mata kail dan 7 mata kail dan tadi ada 6 mata kail juga dengan beberapa rangkaian-rangkaian tadi. Untuk rangkaian yang kail 6 atau yang rangkaian kepiting nanti saya buatin lagi, karena ini kalau misalnya saya terusin nanti bakalan durasinya sangat panjang sekali. Mungkin untuk saat ini kita sampai ke 3 mata kail dulu. Untuk yang kail rangkaian 6 kail atau rangkaian capit kepiting nanti saya buatkan di episode selanjutnya. Oke bos, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya, dukung terus channel saya. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat untuk kalian semua. Dengan mendukung channel saya juga lebih semangat untuk membuat video-video mengenai tutorial, lokasi-lokasi mancing, spot-spot yang sedang bagus untuk dipancingin, dan teknik mancingnya. Untuk saat ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.